Seorang ayah bersenjata tajam menyandra dua anaknya di sebuah ruko di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Diduga pelaku ini kerap mengalami halusinasi. Keluarga siapa namanya? Identitasnya mana? Identitasnya. Inilah situasi yang menegangkan di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nampak petugas damkar dan petugas sosial melakukan negosiasi kepada seorang pria yang menyandera dua anak kandungnya. Pelaku mengancam akan menyakiti kedua anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa saat kemudian, petugas memecahkan kaca dan langsung mengamankan pelaku dan berhasil menyelamatkan kedua korban sandera. Pelaku nekat menyandera kedua anaknya di ruko fotokopi miliknya karena kerap mengalami halusinasi dan gangguan jiwa. Kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah ketua RT setempat untuk mendapatkan perlindungan. Anaknya selamat, nggak diapa-apain kok. Cuman dikurung 1 hari, itu dikasih makan sama warga tapi nggak dibolehin sama bapaknya, nggak dikasih makan. Makanya warga pada kumpul itu pada nyelamatin anaknya ya. Pelaku langsung diamankan petugas dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo untuk memastikan kondisi kejiwaannya dengan pendampingan Dinas Sosial dan Satpol PP. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menjadi korban pengeroyokan di rumahnya saat mengambil motornya yang sempat digadai kepada tetangganya. Istri korban berteriak histeris saat pelaku mengancam korban menggunakan senapan angin. Ini lakiku dikerjain orang ini. Nih. Sejumlah warga mendatangi dan mengamuk di rumah Haidir Siregar di Jalan Panglima Polem, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga berusaha menghakimi korban, bahkan salah seorang warga membawa senapan api. Istri korban berteriak histeris meminta pelaku menghentikan perbuatannya lantaran korban sebelumnya sempat dikeroyok hingga mengalami luka memar di tubuhnya. Menurut korban, dirinya mengalami kekerasan saat korban mengambil motornya yang digadai kepada pelaku. Pengeroyokan saya di dini hari jam 2 terhadap saya yang dilakukan oleh 4 orang. Dan saya sudah melakukan laporan ke SPKT Polres Asahan secara resmi, dan ini suratnya, dan akan melakukan visum ke rumah sakit. Mungkin pengeroyokan itu dilakukan 4 orang, ada yang memukul, menunjang, menumbuk. Korban berharap pelaku akan segera diamankan polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek rumah industri sabu di sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten. Para pelaku yang telah beraksi 6 bulan terakhir ini sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar lebih. Sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten digerebek Badan Narkotika Nasional karena dijadikan home industri narkotika jenis sabu. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial IM dan DF, berikut barang bukti seperti sabu dalam bentuk cairan dan padat, beragam bahan kimia serta peralatan laboratorium yang telah dimodifikasi. Bahkan guna mengelabui aktivitas peracikan sabu di dalam kamar, para pelaku memodifikasi kamar mandi dengan menggunakan alat penyaring udara buatan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi 6 bulan terakhir dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar lebih. Seluruh bahan baku yang dibeli pelaku dibeli secara online dan dijual melalui media sosial dan COD. Dari jaringan ini sudah beroperasi selama 6 bulan dan kita amankan 2 orang pelakunya, saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak
kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal mati. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Sementara itu, sebuah toko jamu yang juga menjajakan minuman keras digerebek warga di Depok, Jawa Barat. Hasil penggerebekan, warga dan petugas mendapatkan puluhan botol miras dari berbagai jenis. Usir, tutup. Puluhan warga yang emosi menggerebek warung jamu di Jalan Mohtar, Sawangan, Depok. Penggerebekan dipicu keresahan karena diduga warung ini menjual minuman keras yang sering memicu tawuran. Hasil penggeledahan, warga menemukan puluhan botol miras dari berbagai jenis di balik rak jamu. Warga mengaku toko miras berkedok warung jamu ini kerap ramai dengan aktivitas mencurigakan. Pemilik toko digelandang untuk diperiksa di Polres Depok terkait izin penjualan miras. Pak, itu bos ente mana telepon? Nggak mau ngangkat. Gimana? Nggak ngangkat. Cegah maraknya peredaran miras, polisi gencar melakukan patroli toko maupun warung jamu. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pencurian motor di kantor Palang Merah Indonesia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh korban. Namun sayangnya saat dikejar, pelaku ini berhasil kabur dan meninggalkan motor curiannya di lokasi. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik terjadinya aksi pencurian motor di kantor PMI Kabupaten Jombang. Pelaku yang berjumlah 2 orang datang berboncengan mengendarai satu motor. Satu pelaku kemudian mengambil motor yang terparkir di halaman kantor PMI. Namun karena tak bisa menghidupkan mesinnya, pelaku kemudian mencoba membawa kabur motor tersebut dengan cara mendorongnya. Tanpa diduga, korban yang sedang berada dalam kantor PMI ternyata mengetahui ada orang yang mengambil motornya. Korban kemudian berlari mengejar pelaku. Mengetahui dikejar korban, pelaku langsung meninggalkan motor curiannya lalu kabur. Pelakunya ada berapa orang? 2 orang. Lari ke arah mana? Ke selatan. Kalau yang beraksi itu 1 orang? 2 orang. Enggak, yang ngambil itu 1 orang? 1 orang, ya, yang nunggu di warung. Korban dan para staf di kantor PMI merasa senang karena motor korban selamat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 1 orang tewas dalam kericuhan yang melibatkan kelompok penagih utang dan warga di Cikalongwetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Kericuhan berlanjut hingga para penagih utang ini babak belur dihakimi warga. Iya tak, sayang, jadi bukti ya. Ame di dia tak, ya, laporkan. Kericuhan terlihat antara sekelompok pemuda yang diduga para penagih utang dengan warga di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diawali cekcok, ketegangan itu berujung pemukulan terhadap warga yang berusaha melerai. Kericuhan akhirnya kembali berlanjut di kantor desa. Massa mengebuk para penagih utang karena tak terima ada warga yang meninggal dunia. Polisi pun turun tangan untuk meredam emosi warga. Para penagih utang kemudian dibawa ke Polres Cimahi dalam kondisi babak belur. Keributan itu terjadi antara beberapa orang yang menagih utang daripada milik seseorang. Kemudian juga akhirnya terjadi keributan. Atas keributan tersebut ada salah satu korban yang Polisi telah mengamankan 5 orang penagih utang yang diduga kuat sebagai pelaku keributan dan pemukulan terhadap warga. Saat ini penyidik Satreskrim Polres Cimahi masih mendalami peran masing-masing pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan.